10.000 pasukan perang, 10.000 orang. Orang-orang Yahudi jumlahnya 10.000 orang. Jumlah muslimin yang datang kurang dari 1.400. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق شمسا. Kita masuk teman-teman sekalian ke pembebasan Khaybar ini. Sebenarnya tujuan utamanya adalah menghancurkan, tanda kutip di sini, otak ya, yang memicu terkumpulnya pasukan Ahzab. Kalau kita review lagi kembali sebelumnya, sebelum kesepakatan Hudaybiyah ada perang Ahzab. Ya. Bagaimana otak sebenarnya itu adalah suku Nadir dan suku Qainuqa. Dua-duanya suku Yahudi yang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Mereka menjadi otak, terutama suku Nadir. Mereka lah yang mengajak suku-suku Arab termasuk Quraisy untuk memerangi Madinah pada saat itu. Maka Nabi SAW menyerang dua suku ini karena memang kasusnya mereka otaknya. Tentu suku Nadir ini dipimpin oleh Kanana bin Abi Huqaiq, dan juga Qainuqa dipimpin oleh Salam ibn Mushkim. Ya, dua-duanya nanti akan terbunuh ini orang. Nabi SAW lalu bergerak dengan semua yang telah ikut di kejadian Hudaybiyah, kecuali beberapa orang saja yang tiba-tiba sakit pada saat masuk kota Madinah, maka Allah pun memaafkan mereka sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Fatih, surah nomor 29 ayat 17. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan tidak ada beban hukum bagi orang yang buta, orang yang pincang, ini adalah orang-orang yang dari Madinah yang baru mau ikut, bukan dari orang yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Dan tepatnya terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, keluarlah pasukan muslimin dari Madinah. Yang jelas, suku-suku ini akhirnya berkumpul di Khaybar semuanya. Di Madinah pada saat itu teman-teman sekalian, sisa kaum Yahudi, ya, masih ada kaum Yahudi di Madinah pada saat perang Khaybar. Ada di antara mereka yang tetap masih mau tinggal di sekitar kota Madinah. Mereka mengirim seseorang ke suku Arab Badui. Ya. Sisa Yahudi, orang-orang Yahudi ini mengutus seseorang Arab Badui dari suku Ashja untuk menginformasikan kepada Yahudi Khaybar kalau muslimin akan menyerang mereka agar mereka bersiap-siap. Dan mata-mata ini berhasil ditangkap oleh muslimin. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang Yahudi, juga mengutus seseorang menginformasikan dan berhasil tiba di Khaybar, sehingga kaum Yahudi di Khaybar segera mempersiapkan diri. Pasukan perang Khaybar segera diatur pada saat itu, wanita dan anak-anak diamankan di benteng terkuatnya Yahudi. Pada saat itu kaum Yahudi bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi muslimin. Salam bin Mushkim, salah satu pimpinan Yahudi, ya, suku Qainuqa, berpendapat, demi Allah, tidak ada kaum yang diserang, lalu mereka beruntung. Jadi artinya pasti kita kalah kalau kita biarkan kita diserang. Bahkan kebanyakan mereka terkalahkan dan akhirnya terhina. Bagaimana kalau kita keluar saja menyerang Madinah dan menghadapi muslimin di luar Khaybar? Kalau kita kalah, maka Khaybar tetap aman dan bisa menang. Maka muslimin tidak akan bisa menyerang Khaybar selama-lamanya. Namun umumnya orang Yahudi menolak pada saat itu pendapat Salam ibn Mushkim, karena mereka takut dan mereka memilih untuk bertahan di benteng Khaybar. Muslimin bergerak pada saat itu menuju ke Khaybar, kurang lebih ya, yang pendapat yang saya pegangi dalam tulisan saya ini, yang mengatakan jumlah mereka sekitar 1.395 orang. Tadinya kan 1.400, tapi ada 5 orang yang sakit, ya, sehingga mereka tidak bisa ikut. Semuanya pasukan bertunggangan kuda dan unta, ya maaf, semuanya bertunggangan, diantaranya 200 ekor kuda. Dan seluruhnya yang sisanya menunggangi unta. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah muslimin, ya, sejarah perang muslimin waktu itu, mereka punya kekuatan militer kuda 200 orang. Biasanya mereka jalan kaki, biasanya mereka di bawah jumlah 100 ekor kuda. Tapi ini subhanallah jumlah mereka sampai 200 ekor kuda. Kita masuk teman-teman sekalian, pada saat muslimin sudah mulai bergerak, ada satu suku Arab namanya suku Ghatafan. Kaum Yahudi pada saat itu karena ketakutan kedatangan muslimin, maka mereka mengutus, ya,
raja mereka yang bernama Kanana bin Abi Huqaiq untuk mencari dukungan dari suku Arab, dan suku Arab yang terdekat di situ adalah suku Murrah. Dan suku Murrah yang dipimpin oleh Harith bin Auf, tapi Harith bin Auf menolak, tidak mau. Karena mengatakan sungguh perkara Muhammad sudah jelas akan menang, maka aku tidak ingin ikut-ikutan. Kanana bin Abi Huqaiq lalu mendatangi suku Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Husn. Nanti kita akan jelaskan Uyainah ini nanti masuk Islam, ya. Tapi dia pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Dia juga sempat ikut perang di perang Ahzab, dan Nabi SAW sempat negosiasi waktu itu akan memberikan kepada dia sekian hasilnya kebun kurma asal dia pulang, tapi dia tidak mau, gitu kan. Pada saat itu akhirnya Yahudi mendapatkan dukungan dari Uyainah bin Husn ini dengan bayaran. Maka Uyainah bin Husn setuju dan mengirim 1.000 orang suku Ghatafan untuk menguatkan benteng Khaybar. Jadi sebenarnya di Khaybar sendiri itu ada 10.000 pasukan perang, 10.000 orang. Orang-orang Yahudi jumlahnya 10.000 orang. Jumlah muslimin yang datang kurang dari 1.400. Artinya kurang lebih 15% saja jumlah muslimin dibandingkan pasukan inti mereka. 10.000 orang itu baru pasukan inti, belum masyarakat umum yang mereka bisa ajak berperang. Tambah lagi Ghatafan menambah 1.000 buat mereka, jadi 11.000 orang. Gitu kan. Itu pun mereka masih ketakutan. Pada saat mengirim 1.000 orang dari sukunya, Uyainah bin Husn didatangi oleh Harith bin Auf. Ya, tadi suku Murrah yang menolak untuk membantu Yahudi dan berkata, jangan engkau ikut-ikutan membela Yahudi, hai Uyainah. Sungguh perkara Muhammad sudah terlihat, ia pasti menang. Uyainah menjawab, Muhammad tidak akan mampu menghadapi kami dan Yahudi. Kata Harith, demi Allah, aku telah mendengar dengan kedua kupingku ini, kalau Salam ibn Mushkim, pimpinan orang-orang Yahudi di Khaybar, berkata, sungguh akan terjadi pembantaian Yahudi 2 kali. Sekali di Madinah, dan sekali lagi terjadi di Khaybar. Dan ini Khaybar yang akan diserang. Jadi sebenarnya orang Yahudi teman-teman tahu itu. Mereka tidak akan beriman pada Nabi SAW di Madinah. Mereka tahu, ada penjelasan. Dan mereka temukan itu ternyata dalam kitab mereka. Dalam kitab Taurat. Bahwasanya akan ada dari Bani Israel, sekelompok mereka yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi terakhir. Lalu mereka tidak mau beriman, lalu mereka akan diusir dari kampung itu atau dari kota itu Madinah. Dan mereka juga akan lari ke sebuah tempat namanya Khaybar. Dalam kitab Taurat yang asli ada kalimat itu. Dan mereka pun akan dibantai lagi kedua kali di situ karena mereka tidak mau beriman. Mereka tahu tapi subhanallah tidak mau ikut. Uyainah berkata, apakah engkau mendengar dengan kupingmu sendiri? Jadi yang sampaikan ini adalah Harith tadi. Harith bin Auf, temannya, sama-sama kepala suku Arab. Kata Harith, iya. Uyainah berkata lagi, lalu kenapa kalau demikian Salam masih ingin ikut berperang? Dia sudah tahu kejadian itu. Harith menjawab, karena ia mau membela kaumnya. Uyainah menjawab, aku juga akan tetap membela kaumnya. Jadi tentu saya kalau masih ingat teman-teman, Uyainah ini punya julukan kepala suku yang bodoh tapi dipatuhi. Jadi luar biasa, keputusannya aneh-aneh. Uyainah lalu mengutus lagi tambahan pasukan ke Khaybar, bukan cuma 1.000. Sejumlah 4.000 orang. Jadi total yang dikirim oleh Uyainah adalah 5.000 personil. Semuanya ahli perang. Sementara di benteng Khaybar sendiri ada 10.000 orang. Berarti jumlahnya sekarang pasukan perangnya Yahudi 15.000. Dan itu berarti menandakan 10 kali lipat dari jumlah muslimin. Nabi SAW juga menitahkan agar pasukan jalan sejajar. Semuanya harus sama, sejajar, dibuat inti. Pasukan satu saja tidak terpecah-pecah. Dan tidak boleh ada yang mendahului satu sama yang lainnya. Setiap shaf memanjang dan di belakangnya pun demikian. Jadi kotak saja. Ini strategi perang Nabi SAW yang beliau SAW berusaha agar kerugian bila terjadi pun maka sangat sedikit. Karena pasukan yang bersatu sulit untuk dikalahkan dan yang tersebar sulit mudah untuk diserang. Saat akan tiba di Khaybar, tiba-tiba saja dari belakang muslimin muncul Uyainah bin Muhsin atau bin Husn yang membawa 4.000 personilnya. Jadi ternyata yang tadi yang 1.000 sudah masuk di benteng Khaybar, yang 4.000 yang disusul ini supaya jumlahnya mereka 5.000 masih baru dari belakang. Jadi jumlah muslimin jalan, ini 4.000 di belakangnya. Jumlah muslim cuma 1.400-an kurang lebih, ini 4.000. Ini aja sudah sangat besar untuk melawan muslimin, apalagi kalau ya, dari dalam benteng. Pada saat tiba di Khaybar, ya, tentu pasukan ini dibiarkan oleh Nabi SAW. Dibiarkan saja, tidak diperdulikan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi lalu mengutus seseorang kepada Uyainah. Menanyakan, kenapa ikut-ikutan? Uyainah bilang, Yahudi Khaybar partnerku, sekutuku. Maka aku akan membela mereka. Nabi SAW berkata, wahai Uyainah,
baliklah ke kaummu. Sungguh Allah telah menjanjikan padaku akan membuka Khaybar. Lalu Uyainah dengan sombongnya jawab, engkau tidak akan mampu membuka Khaybar, hai Muhammad. Demi Allah, engkau tidak akan mampu sama sekali dan pasti engkau dan pasukanmu hanya akan jadi hamba sahaya kami. Maka Nabi SAW lalu masih negosiasi sama Uyainah. Hai Uyainah, baliklah. Dan aku akan memberimu setengah setelah hasil Khaybar ini selama 1 tahun. Kalau aku menang, supaya negosiasi kamu mau pulang, gak usah ikut-ikutan. Hasil Khaybar semuanya, kebun kurmanya, peternakannya aku akan kasih setahun buat kamu semuanya. Setelah itu baru kembali ke muslimin. Pulang aja, gak usah ikut-ikutan. Dan ini pernah terjadi juga di perang Ahzab nego, tapi dia tidak mau ya. Nama Uyainah bin Husn ini harus antum hafal karena di pembebasan kota Mekah juga akan disebutkan orang ini. Ya. Akan punya banyak peran di sini, tapi perannya kayak seperti ini. Ya. Uyainah tetap tidak mau. Dia mengatakan, apakah Khaybar di tanganmu, hai Muhammad, sampai kau mau janjikan hasilnya untukku? Nabi SAW dan muslimin tetap saja jalan. Kata Nabi SAW, jalan saja. Uyainah biarkan di belakang pasukan muslimin. Dia tidak akan mengganggu kita. Ketika mendekati benteng Khaybar, Uyainah lalu memasuki benteng Khaybar dan menunggu di dalam benteng dan ingin melihat keputusan muslimin. Apa yang mereka akan lakukan? Sambil disambut oleh orang Yahudi, Uyainah duduk, pesta-pesta, mabuk-mabukan di sana segala macam. Nabi SAW kembali menawarkan kepada Uyainah penawaran yang sama. Dikirim lagi surat kepada dia. Melalui pasukannya kirim masuk ke dalam. Balik saja dan aku akan mendapatkan setengah hasil perkebunan Khaybar selama setahun. Tapi Uyainah tetap menolak. Tadi waktu awal sebelum tiba di benteng ditawarkan 1 tahun hasil semua Khaybar. Sekarang tidak, karena pasukan muslimin sudah tiba di depan benteng, mereka ditawarkan setengah saja. Tetap Uyainah tidak mau. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar di Madinah, berkata pada Uyainah, ambil sekarang keputusan Nabi SAW sebelum engkau menyesal. Karena bila kami sudah membuka Khaybar, maka engkau tidak akan dapat apapun kecuali hanya pedang-pedang kami. Kalau sekarang kau tidak mau ambil ini, kesepakatan dan pulang, pasti kalau kami menang, kamu hanya menghadapi pedang-pedang kami. Tidak akan ada di pembagian hasil seperti ini. Namun Uyainah si bodoh di sini teman-teman sekalian. Dia menjawab, tidak akan ada kesepakatan antara kita kecuali pedang. Menantang malah. Sa'ad ibn Ubadah lalu membawa informasi tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, jalanlah terus dan bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan menyusahkan kita. Maka pada saat itu pun Nabi SAW dan para sahabat menancapkan kemah-kemah mereka di sekitar perkebunan orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari. Subhanallah, malam itu seluruh Yahudi tertidur termasuk pasukan yang biasa menjaga benteng dan mengawasinya, serta seluruh petani di kebun pun kembali ke benteng dan mereka tertidur. Pada pagi harinya, seluruh petani waktu mereka keluar ingin menuju ke kebun-kebun mereka, mereka terkagetkan pada saat melihat pasukan muslimin sudah ada di sekitar situ. Saat itu para sahabat segera mau menyerang, namun Nabi SAW melarang mereka. Nabi SAW juga berdoa pada saat itu, doa yang masyhur, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum nawasina wa nawasihim biyadik innama anta taqtuluhum. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami dan Tuhan mereka, ubun-ubun kami dan ubun mereka ada di tanganmu, sesungguhnya engkaulah yang akan membunuh mereka, ya. Dan sesungguhnya yang membunuh mereka adalah sesungguhnya membunuh mereka itu sesuai dengan keputusan dari tanganmu. Nabi SAW juga lalu mengutus ke benteng Yahudi seorang sahabat yang menawarkan 3 hal kepada mereka. Masuk Islam dan mereka akan selamat, atau jizyah, membayar upeti, atau mereka akan diperangi. Lalu jawaban orang-orang Yahudi, kami akan memberikan jawaban kami sebentar lagi. Lalu utusan Nabi SAW pun balik ke kemah muslimin, dan ternyata betul-betul tanpa disangka jawaban Yahudi datang. Dan jawaban Yahudi adalah tiba-tiba mereka membuka pintu gerbang mereka dan mereka menyerang ke arah muslimin sebagai jawaban dari penawaran Nabi SAW. Artinya, jangankan kau tawarkan perang, sebelum kalian perangi kami akan perangi kalian. Pada saat itu, muslimin berhasil melawan mereka dan pasukan Yahudi terpukul mundur. Hanya saja mereka berhasil kembali memasuki benteng dan menutup pintu gerbang. Jadi satu strategi yang mereka lakukan, mereka membiarkan muslimin tenang dulu. Seperti misalnya kalau kita lagi berada di depan benteng, kita bayangkan seperti itu. Kemudian kita coba tunggu musuh, keluar gak nih?
Mereka nggak buka-buka pintu gerbang. Lama. Dalam kondisi pagi, mulai terik, mulai siang, mulai panas. Pasukan mulai jenuh. Maka pada saat mereka lagi jenuh, ya semangat mereka tadi mau berperang mulai kendor, Yahudi tiba-tiba membuka pintu gerbang lalu keluar pasukan besar menyerang muslimin, gitu kan. Pada saat mereka terpukul mundur, mereka mundur masuk ke pintu gerbang lalu ditutup lagi kembali. Itu strategi mereka. Ya. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW pada saat itu sudah faham kalau ternyata jawaban Yahudi adalah perang. Maka beliau pun memerintahkan agar pohon-pohon kurma Yahudi ditebang. Dan pada saat itu tertebanglah kurang lebih 400 pohon kurma Yahudi. Maka mereka melihat dari atas benteng-benteng mereka dan orang-orang ini cirinya sangat mencintai harta mereka melebihi keluarga mereka, melebihi agama mereka. Yahudi lalu mengatur strategi baru pada saat itu untuk menyerang muslimin. Mereka mengeluarkan kesatria mereka. Kesatria yang pertama keluar namanya Marhab. Marhab ini keluar dan menantang muslimin untuk duel. Saat muslimin melihat Marhab yang keluar sendiri dari benteng, yang berarti memang mereka atau dia menantang untuk duel, dan muslimin pada saat itu ya, menunggu siapa yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk keluar ya, melawan Marhab. Pada saat itu teman-teman sekalian, saudara kandungnya Marhab ada yang bernama Harith. Waktu Marhab lagi keluar depan pasukan muslimin, lalu kemudian dia teriak, "Hai muslimin, siapa yang mau duel?" Ini sebenarnya strategi perang Yahudi. Waktu muslimin melihat Marhab sendiri, oh berarti mau duel. Udah yang lainnya pada duduk. Tunggu Nabi SAW berinstruksi siapa yang mau lawan nih. Biasa, orang duel itu sudah biasa gitu. Ternyata dalam kondisi seperti itu, waktu muslimin sudah mulai istirahat, duduk, tunggu saja siapa yang siap Nabi tunjuk gitu. Saudaranya si Marhab namanya Harith. Tiba-tiba saja membuka pintu gerbang, kemudian menyerang muslimin pada saat itu. Dalam jumlah yang sangat besar. Dan mereka menyerang muslimin dan karena keadaan seperti itu, muslimin tadi banyak yang duduk dan tidak sangka dan pasukan muslimin berada dekat sekali dengan pintu gerbang mereka. Maka mereka berhasil memukul mundur muslimin sampai berada di kemah Nabi SAW. Setelah itu mereka mundur. Waktu mereka sudah sampai ke kemah Nabi SAW, mereka melukai beberapa sahabat, lalu mereka kembali tiba-tiba ke dalam benteng, tutup lagi pintu gerbangnya. Nabi SAW memerintahkan para sahabat istirahat sejenak. Ini karena tiba-tiba penyerangan dan cukup banyak yang luka. Salah seorang sahabat namanya Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu. Mahmud bin Maslamah, saudaranya Muhammad bin Maslamah. Mahmud bin Maslamah, pada saat itu waktu Nabi SAW memerintahkan agar pasukan istirahat, dia sempat melihat ada sebuah bangunan tua, agak jauh sedikit dari perkemahan muslimin, di luar benteng Yahudi, sudah tidak dipakai bangunan itu. Dan sebagian bangunan sudah runtuh. Maka dia pun datang dan istirahat di bangunan itu. Kaum Yahudi waktu melihat Mahmud lagi istirahat sendirian, mereka bertanya satu sama yang lain, siapa yang bisa bunuh nih? Ini muslim satu ini sendiri, dia mengucilkan dirinya dari pasukan muslimin. Marhab tadi yang pura-pura menantang duel itu mengatakan saya akan lakukan itu. Maka dia pun keluar, dia mengendap, akhirnya sampai berhasil tiba di bangunan tua tersebut dan muslimin pun tidak menyadarinya. Lalu tiba-tiba dia melemparkan batu yang besar ke kepalanya Mahmud ini radhiyallahu anhu, lalu kemudian matilah Mahmud tadi, terbunuh syahid, dan dia termasuk syahid pertama yang terbunuh di perang Khaybar. Tentu di sini muslimin tidak terlalu banyak tahu tentang kejadian tersebut, gitu kan? Karena ini sembunyi-sembunyi. Dan waktu pasukan muslimin sudah mulai habis istirahat, Nabi SAW tradisinya sering menghitung, mana sahabat, mana si fulan. Ditemukan, tanya, mana Mahmud? Mereka cari, mereka temukan ternyata mati, terbunuh. Dan waktu itu, waktu Marhab melarikan diri masuk ke dalam benteng setelah membunuh ini, sempat ada sahabat yang melihatnya. Dan ada yang mengatakannya, Rasulullah kayaknya tadi Marhab yang membunuhnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, sebagian riwayat menukil, kalau Mahmud yang dipukul kepalanya oleh batu kemudian si Marhab ini lari, masih sempat lari kembali ke kemah muslimin. Ini riwayat yang lain. Namun di depan Nabi SAW dan para sahabat dia pun meninggal pada saat itu. Yahudi pada saat melihat keadaan muslimin sibuk dengan mengatur atau mengurus jenazahnya si Mahmud ini, mereka tiba-tiba menyerang muslimin dengan anak-anak panah yang sangat banyak. Sehingga muslimin tidak bisa istirahat sama sekali dan tersibukkan dengan anak-anak panah. Bismillahirrahmanirrahim.